Selamat siang semuanya anak-anakku kelas 12 PKP. Pada siang hari ini pada Sabtu yang manis menuju malam minggu, ya tentunya pada ceria-ceria semua karena tidak lama lagi malam minggu, apalagi ringin ya. Siap bermalam minggu sebentar ringin, berapel dengan sang kekasih. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kemarin tentang masalah kebaikan dan keburukan. Sekarang kita masuk di organisasi koordinator pelaksanaan pengawasan proyek. Dengarkan baik-baik, organisasi koordinator pelaksanaan dan pengawasan proyek. Jadi kita lanjut, yaitu tentang kebaikannya. Pertama, ditunjuk seorang koordinator yang bertugas sepenuhnya mengurusi proyek. Ya, tentunya pada koordinator ini, tentunya di setiap organisasi tentunya ada yang koordinasi atau koordinatornya. Ya, untuk apa? Tentunya untuk bertugas sepenuhnya untuk mengetahui berjalannya pekerjaan. Begitu juga dalam acara-acara apapun, biasanya di lingkungan atau di masyarakat itu biasa istilahkan bahwa seksi koordinator, berarti itu untuk mengetahui, untuk bertugas sepenuhnya mengurusi semua urusan-urusan di dalam tanggung jawabnya, diurusi semua, dikontrol semua, bagaimana untuk bisa selesainya dengan baik pekerjaan tersebut. Begitu juga kalau koordinator atau koordinasi masalah pelaksanaan proyek, ya tentunya dipahami bahwa untuk jalannya pekerjaan yang ada di dalam proyek tersebut, baik sebagai seorang supervisor, baik mengenai masalah tugas masing-masing, yaitu untuk menyelesaikan tugasnya, tentunya ada koordinatornya atau koordinasinya, yaitu bagaimana supaya bisa bekerja dengan baik, mengurusi proyeknya dengan baik, bertanggung jawab dengan baik atau bertanggung jawab sepenuhnya untuk bisa menyelesaikan. Itulah gunanya koordinator di dalam suatu organisasi. Kemudian berikutnya, dua, yaitu berfungsi sebagai anggota staf bagi manajer ini dan melaksanakan pimpinannya atas proyek dengan jalan prosedur yang dijalankan, bukan seperti wewenang dari manajer. Iya, jadi dalam poin yang kedua ini yaitu berfungsi sebagai anggota staf manajer, tapi bukan seorang manajer atau pimpinan, yaitu untuk melaksanakan pimpinannya atas proyek sendiri, tapi bukan pimpinan manajer. Kemudian dengan prosedurnya juga itu dia jalankan sesuai dengan perintah atasan atau perintah manajer atau perintah pimpinan. Itulah yang dijalankan tugasnya sebagai staf manajer, bukan sebagai seorang manajer, melainkan adalah staf di dalam manajer untuk menjalankan pelaksanaan proyek tersebut. Yang ketiga, yaitu sebagai sumber informasi tentang kemajuan proyek, kesulitan yang dihadapi, dan memberikan saran atas perbaikan yang diperlukan. Ya, tentunya semua koordinator manapun, kalau ada pesta atau ada perkumpulan di dalam rumah tangga atau di dalam masyarakat atau di lingkungan, tentunya harus kita adakan, yaitu masalah koordinator itu berfungsi sebagai sumber informasi tentang kemajuan acara tersebut, tentang kemajuan perencanaan apa di dalam acara-acara yang kita laksanakan.
Ya, sedangkan kalau koordinator dalam proyek ini tentunya kita berbicara masalah tentang kemajuan proyek, tentang kemajuan pekerjaan baik di lapangan maupun di kantor. Olehnya itu dalam kemajuan proyek ini tentunya ada juga kesulitan yang dihadapi untuk memberikan saran atas perbaikan yang diperlukan. Apabila ada kendala-kendala yang dihadapi, ya tentunya ada yang bisa memberikan saran, yang bisa memberikan masukan supaya apa yang kita kerjakan tentunya tercapai hal-hal yang kita inginkan, terutama dalam pekerjaan kita sebagai orang teknik, yaitu dalam pelaksanaan proyek atau pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang keburukan. Ya, tadi adalah kebaikan, sekarang kita masuk di keburukannya. Ya, tentunya sesuatu kerjaan di dalam organisasi koordinator, ya tentunya ada sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Itulah seninya di dalam menjalankan tugas, mesti ada yang baik dan ada juga yang buruk. Berikut masalah keburukan. Dikarenakan kedudukannya seperti itu, akan sulit baginya melaksanakan pimpinan yang efektif terhadap proyek, dikarenakan ia tidak dapat mendesak dan memerintahkan pelaksanaan proyek agar tidak cepat dan tepat sesuai dengan keperluan, karena wewenang yang dimilikinya hanya terbatas pada menghimbau atau menganjurkan. Iya, dalam keburukan ini tentunya ada hal-hal yang kita perlu perhatikan, yaitu masalah kedudukan yang sulit pada mereka yang melaksanakan mengenai masalah pimpinan yang efektif. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya bahwa ini yang dipercayakan untuk koordinasi dalam suatu pelaksanaan proyek ini hanya sebatas staf saja. Jadi dia dalam keburukannya agak sulit mereka melaksanakan pimpinan yang efektif atau yang bagus, dimana karena pada dirinya adalah sebatas staf pimpinan, bukan pimpinan langsung atau bukan seorang manajer. Oke. Kemudian dikarenakan ia tidak dapat mendesak dan memerintahkan pelaksanaan proyek agar bertindak. Ya, oleh karena dia hanya sebatas staf, bukan pimpinan manajer, maka dia hanya memerintahkan pelaksanaan proyek agar bertindak, tidak dapat mendesak oleh anggota, karena dia hanya sebatas staf pimpinan. Jadi tidak bisa dia bertindak cepat sesuai dengan keperluan, karena wewenangnya adalah terbatas, atau wewenang yang dimilikinya itu hanya terbatas, hanya menghimbau atau hanya menganjurkan. Ya, itu yang Anda pahami, sehingga dalam keburukan ini tentunya dipahami apa perbedaan keburukannya dan perbaikan. Kemudian ada misalkan nanti kalau Ibu kasih soal, tentunya ada materi-materi yang Ibu ajarkan pada siang hari ini, ya tentunya tidak meleset dari tugas-tugas Anda yang Ibu berikan nantinya. Ya, kemudian tentunya dalam organisasi ini ya tentunya kita pahami bahwa itu ada kebaikan dan keburukan, di mana keburukan itu hanya bertindak sebagai staf, dan itu tidak berwenang penuh, tetapi hanya sebatas staf pimpinan. Sehingga di dalam pimpinan itu tentunya ada yang di atasnya lagi, ya. Sehingga dalam organisasi itulah gunanya ada pimpinan perusahaan yang mengatur segalanya dari atas sampai ke bawah, yaitu di segala bidang-bidang yang ada di dalam perusahaan atau proyek tersebut. Kemudian manajer umum, ya tentunya manajer umum ini ya mengatur juga anggota-anggotanya, ya tentunya
mana anggota-anggota yang bisa diatur, ya tentunya itulah yang diperintahkan, tapi ada perbatasan, yaitu adalah perintah-perintah yang disarankan kepada anggotanya. Begitu juga dengan manajer tekniknya. Manajer tekniknya itu bukan manajer perusahaan, tetapi di bawah naungan manajer pimpinan ada manajer tekniknya, ada manajer umumnya, dan ada manajer keuangan. Tentu manajer tekniknya itu mengetahui itu masalah pekerjaan, yaitu masalah penggambarannya, masalah perhitungannya, dan aturan-aturan yang lain di dalam pelaksanaan pengawasan proyek tersebut. Kemudian manajer keuangan tentunya yang mengatur masalah keuangan, harus mengetahui masalah keluarnya uang kemana, kemudian masalah masuknya uang dari mana, bagaimana, dan mengetahui seberapa banyaknya uang di dalam kas. Itulah gunanya manajer-manajer masing-masing. Kemudian manajer produksi tentunya mengetahui seberapa banyak produksi yang siap diedarkan. Kalau perusahaan masalah makanan atau produksi masalah apa yang dibutuhkan, ya tentunya dia mengetahui masalah produksi atau stok yang ada, berapa banyak mau dikirim dan berapa banyak yang mau disimpan, dikirim kemana sekian dan dikirim kemana sekian. Itulah dia mengetahui masalah manajer produksinya. Kemudian manajer proyeknya yaitu jalannya proyek bagaimana untuk bisa mengetahui proyek berjalan dengan baik atau tidak, kerjasama dengan bawahan masing-masing atau teman-teman sekerjanya, ya. Kemudian masalah desain engineering, ya tentunya kalian sudah paham bahwa itu masalah desainnya, masalah penggambarannya, ya tentunya Anda sudah paham. Kemudian masalah pengendalian mutu, ya tentunya sudah pahami, yaitu bagaimana kalau tidak bagus masalah pekerjaan, tentunya ada pengendalian mutunya. Biaya dan jadwalnya tentunya ada, jadwal sudah ada, tentunya biaya sudah siap. Kalau jadwal sudah disiapkan, berarti biaya juga sudah siap, sekian yang mau diperlukan, jadwal sekian lamanya, kira-kira membutuhkan biaya berapa, itu sudah diatur, sudah dipahami semua dalam aturan-aturan organisasi, dalam koordinasi pada bagian staf manajer, bukan pada seorang manajer. Nah, setelah semuanya rampung nanti itu dari semua bagian-bagian ini, dari manajer umum, manajer teknik, manajer keuangan, manajer produksi, maka pada suatu kelak setelah semua rampung semua pekerjaan, tentunya masing-masing bidang tersebut membuat laporan-laporan kepada manajer untuk diperlihatkan sesuai kenyataan di lapangan atau di dalam keuangan dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah gunanya ada bagian-bagian masing-masing di dalam staf-staf di dalam proyek tersebut. Kemudian berikutnya pada bagian-bagian tersebut tentunya mereka sudah pahami semua, dia punya tugas masing-masing untuk bisa dijalankan, untuk bisa dipertanggungjawabkan, baik secara bidang sendiri di dalam bidangnya masing-masing, baik dipertanggungjawabkan juga kepada pimpinan perusahaan apabila pada waktu nanti ada pemeriksaan. Nah, itulah yang dipertanggungjawabkan apabila ada pemeriksaan nanti atau tim PHO untuk bisa memeriksa Anda dan bisa juga memeriksa oleh pimpinan Anda di dalam perusahaan tersebut. Jadi dalam perusahaan ini tentunya kita harus kerjasama sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepada kita masing-masing, yaitu baik dari seorang yang mempunyai keahlian tersendiri,
baik mengenai teman-teman bawahan yang belum mempunyai pengalaman yang banyak. Tentunya Anda sudah bisa bekerja sama. Jangan sampai Anda mengatakan saya sudah mempunyai pengalaman yang banyak sedangkan kau belum. Jangan ada hal seperti itu, karena jangan ada nanti ada rasa iri sesama teman antara satu dengan yang lain. Kalau pekerjaan yang lain ini belum selesai, berarti kita harus kerjasama yang baik keseluruhan, sehingga apa yang kita laksanakan di dalam pekerjaan, baik sebagai pengawas maupun sebagai tim manajer, bisa tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Oke, materi pada siang hari ini kiranya sampai di sini dulu. Pada esok harinya kita akan ketemu. Salam sehat semua, jaga diri dalam situasi COVID-19. Semoga kita sehat semua, bisa ketemu kembali. Selamat siang.